Shalom, perkenalkan nama lengkap saya Gisela Gresyensia Nyekin, NPM 41220171. Saya dari kampus Universitas Negeri Timur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen semester 4A. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah Perencanaan Manajemen Lahan Kering dan Praktikum Pembuatan Mikroorganisme Lokal, Biochar Sekam Padi, dan Kompos Biochar. Manajemen lahan kering. Yang pertama, pengertian manajemen lahan kering. Manajemen lahan kering adalah suatu pendekatan yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan berbagai aktivitas yang dilakukan untuk memanfaatkan dan menjaga keberlanjutan lahan kering. Permasalahan lahan kering. Ada beberapa permasalahan, yaitu antara lain: yang pertama, kekeringan. Kekeringan merupakan salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh lahan kering. Yang kedua, degradasi tanah. Lahan rentan terhadap degradasi tanah akibat erosi, penurunan kesuburan tanah, dan kerusakan struktur tanah. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya. Lahan kering seringkali memiliki keterbatasan sumber daya alami seperti air, nutrisi tanah, dan bahan organik. Yang keempat, perubahan iklim. Perubahan iklim dapat memperburuk kondisi lahan kering dengan menyebabkan hujan yang tidak teratur, suhu yang ekstrim, dan bencana alam lainnya. Metode pengelolaan pertanian lahan kering. Pengertian pengelolaan lahan kering. Pengelolaan lahan kering merupakan satu pendekatan yang penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan. Berikut adalah beberapa metode pengelolaan lahan kering yang umum digunakan. Yang pertama, konversi tanah. Yang kedua, pengairan. Yang ketiga, rotasi tanaman. Yang keempat, penggunaan pupuk organik. Yang kelima, pengelolaan sumber daya air. Yang keenam, pengendalian hama dan penyakit. Manajemen kesuburan tanah di lahan kering. Manajemen kesuburan tanah di lahan kering merupakan hal yang penting untuk memastikan produktivitas tanah tetap optimal meskipun dalam kondisi yang kurang mendukung. Beberapa praktik manajemen kesuburan tanah yang dapat diterapkan di lahan kering. Yang pertama, pemupukan yang tepat. Yang kedua, pengelolaan sisa tanaman. Yang ketiga, pengendalian erosi. Yang keempat, penggunaan pupuk hijau. Yang kelima, pengelolaan air. Pupuk organik. Pengertian pupuk organik. Pupuk organik adalah jenis pupuk yang berasal dari bahan-bahan alami yang mengandung nutrisi penting bagi tanaman. Pupuk organik dibuat dari bahan-bahan seperti kompos, pupuk hijau, limbah organik, dan bahan organik lainnya yang mengalami proses dekomposisi atau fermentasi alami. Manfaat pupuk organik: yang pertama, meningkatkan kesuburan tanah. Yang kedua, memperbaiki kualitas tanah. Yang ketiga, meningkatkan kandungan mikroba tanah. Yang keempat, mengurangi erosi tanah. Yang kelima, menyediakan nutrisi seimbang. Yang keenam, ramah lingkungan. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas hasil panen. Keunggulan pupuk organik: yang pertama, ramah lingkungan. Yang kedua, meningkatkan kesuburan tanah. Yang ketiga, menyediakan nutrisi yang seimbang. Yang keempat, meningkatkan kualitas tanaman. Yang kelima, biaya lebih terjangkau. Mikroorganisme lokal. Mikroorganisme lokal adalah produk yang dihasilkan dari proses fermentasi dari substrat atau bahan tertentu yang diperbanyak dengan bahan alami mengandung karbohidrat, protein, mineral, dan vitamin. Keunggulan MOL: yang pertama, kesehatan tanah. Yang kedua, pertanian berkelanjutan. Yang ketiga, pengelolaan limbah. Proses pembuatan MOL. Alat dan bahan: alat, ember dan botol plastik. Bahan: air beras, air kelapa, dan gula pasir. Proses pembuatan MOL. Masukkan air beras sebanyak 2 liter, air kelapa secukupnya, dan gula pasir ke dalam ember, dan aduk hingga merata. Kemudian semua bahan yang sudah dicampuri masukkan ke dalam botol. Setelah itu tutup rapat botol.
lalu difermentasi selama 1 atau 2 minggu. Selama masa fermentasi tersebut, sesewaktu 2 atau 3 hari, tutup botol dibuka, agar gas yang tertampung di dalam botol dapat terbuang. Perhatikan perubahan bahan mol akan berlangsung menjadi bening dan aroma seperti air aren. Manfaat dari mol air beras: memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologis tanah, menyehatkan tanaman, meningkatkan produksi tanaman, dan menjaga kestabilan produksi. Menambah unsur tanah dengan cara disiram ke tanah atau tanaman, atau disemprotkan ke daun. Biochar sekam padi. Biochar adalah bahan padat kaya karbon hasil konversi dari limbah organik atau biomas pertanian melalui pembakaran tidak sempurna atau suplai oksigen terbatas. Keunggulan biochar: yang pertama, menyuburkan tanah; yang kedua, menyimpan karbon; yang ketiga, pengelolaan limbah pertanian; yang keempat, meningkatkan kesehatan tanah. Proses pembuatan biochar. Alat dan bahan: alat, corong yang terbuat dari seng dan ember. Bahan yaitu sekam padi kering. Proses pembuatan biochar. Yang pertama, corong diletakkan secara vertikal atau tegak pada permukaan tanah yang datar. Yang kedua, tumpuk sekam mengelilingi corong, membumbung ke bagian atas corong. Setelah semua bahan ditumpuk mengelilingi corong, membentuk seperti gundukan di sekitar corong. Lakukan pembakaran di dalam corong dengan terlebih dahulu memasukkan seresah daun kering atau bahan kering lain yang mudah terbakar. Pembakaran ini hanya dilakukan sebagai starter dalam pembakaran sekam. Yang berikut, kontrol pembakaran sekam agar tidak terjadi nyala api di luar corong atau langsung menyala pada tumpukan sekam. Sebab, pembuatan arang ini merupakan proses pembakaran tidak sempurna. Pembakaran sempurna akan menghasilkan abu. Pembakaran sempurna dalam proses ini hanya boleh terjadi di dalam corong. Manfaat biochar sekam padi. Di dalam tanah, arang sekam bekerja dengan cara memperbaiki struktur fisik, kimia, dan biologi tanah. Arang sekam bisa meningkatkan porositas tanah sehingga tanah menjadi gembur, sekaligus juga meningkatkan kemampuan tanah menyerap air. Secara biologis, tanah yang gembur merupakan media yang baik bagi tumbuhan dan berkembangnya organisme hidup, baik yang berupa mikroorganisme seperti bakteri akar maupun makroorganisme seperti cacing tanah. Kelebihan lainnya, arang sekam tidak membawa mikroorganisme patogen karena proses pembentukannya yang melalui pembakaran sehingga relatif steril. Kompos biochar. Kompos biochar adalah campuran dari sisa-sisa bahan organik dengan bahan organik lain seperti pupuk kandang dan hijauan yang dicampur secara bersama-sama dan disiram dengan bakteri mikroba pengurai untuk mempercepat proses dekomposisi. Keunggulan kompos biochar. Yang pertama, menyimpan karbon; yang kedua, meningkatkan kesuburan tanah; yang ketiga, mengurangi pencemaran lingkungan; yang keempat, meningkatkan kesehatan tanaman; yang kelima, mengurangi penggunaan air; yang keenam, mengelola limbah. Proses pembuatan kompos biochar. Alat dan bahan: alat, ember, karung, dan skop. Bahan: biochar sekam padi, kotoran ternak, mol air beras, dedak padi, dedaunan kering yang sudah dicincang halus, dan air. Proses pembuatan. Yang pertama, siapkan terlebih dahulu biochar sekam padi, kemudian campur merata dengan kotoran ternak dan hijauan dengan perbandingan 2:1:1. Yang kedua, siapkan dedak, larutan gula, kumulasi masing-masing 1
4-5% dari total bahan poin pertama. Yang ketiga, siram bahan campuran biochar, kotoran ternak, dan hijauan cukup basah agar ketika digumpalkan tidak cepat terbongkar. Yang keempat, larutkan gula 1 kg atau 1 liter mulasi 3-5 tutup botol ke dalam 5-10 liter air bersih, lalu siramkan pada seluruh bahan sambil dicampur atau bolak-balik sehingga seluruh bagian bahan tersirami larutan tersebut. Tumpuk dan ratakan bahan yang telah disirami larutan MA dan gula dengan tinggi tumpuk tidak lebih dari 40 cm, luasnya tergantung volume bahan yang ada. Yang keenam, taburkan dedak pada bagian atas atau permukaan seluruh bahan tumpukan bokasi. Yang ketujuh, tutup dengan karung agar bahan tidak terkena sinar matahari. Yang kedelapan, setiap 3 atau 4 hari, buka penutupnya dan balik atau campur bahan bokasi lalu tutup kembali seperti semula. Kegiatan ini dilakukan berulang kali sampai semua bahan hancur dan wujud aslinya tidak ada lagi, atau seluruh bahan sudah terwujud seperti tanah subur berwarna hitam. Umumnya lama fermentasi 1-2 minggu. Manfaat kompos biochar adalah dapat meningkatkan kemampuan tanah, menyimpan air dan hara, memperbaiki kesuburan tanah, mengurangi penguapan air dari tanah, dan menekan perkembangan penyakit tanaman tertentu, serta menciptakan habitat yang baik untuk mikroorganisme simbiotik. Aplikasi pupuk organik. Ciri pupuk organik yang sudah matang. Yang pertama, warna gelap. Yang kedua, bau tanah yang alami. Yang ketiga, tekstur butir kasar. Yang keempat, mengandung bahan mentah. Yang kelima, tingkat kelembapan yang tepat. Yang keenam, tidak berbau amis. Kandungan unsur hara dan mikroorganisme. Unsur hara adalah nutrisi penting yang dibutuhkan oleh tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Terdapat 3 utama unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman, yaitu unsur hara makro, unsur hara mikro, dan unsur hara sekunder. Aplikasi pupuk organik. Aplikasi pupuk organik adalah proses pemberian pupuk yang menggunakan bahan-bahan organik alami seperti kompos, pupuk kandang, limbah organik, dan bahan organik lainnya untuk memberikan nutrisi kepada tanaman. Cara aplikasi pupuk organik. Yang pertama, penentuan dosis. Yang kedua, pemilihan jenis pupuk. Yang ketiga, penyebaran pupuk. Yang keempat, pemberian secara rutin. Yang kelima, penyiraman. Yang keenam, pemantauan dan evaluasi. Mengapa aplikasi pupuk organik harus di dalam tanah? Ada beberapa alasan penting yang mendukung keefektifan dan keberhasilan penggunaan pupuk organik. Yang pertama, penyerapan nutrisi. Yang kedua, pemulihan tanah. Yang ketiga, pencegahan erosi. Yang keempat, pengendalian pencemaran. Sekian penjelasan saya tentang materi perencanaan manajemen lahan kering dan praktikum. Terima kasih.